kemunduran-kemunduran kualitas demokrasi yang bukan hanya dilakukan oleh negara, tapi juga oleh aktor non-negara gitu. Salah satu yang bisa menjelaskan kenapa mereka menolak adanya aktor intermediari, aktor penengah, yaitu tadi, kuping tipis gitu. Nggak bisa dikritik. Kan biasanya media memang menyuarakan pemberitaan dengan nada-nada yang kritis gitu. Aktornya yang satu negara, yang satu non-negara, tapi kepentingannya sama untuk mengusir para petani itu dari areal yang mau dijadikan tambang atau areal yang mau dijadikan proyek strategis nasional. Pemimpin yang tidak demokratis pasti akan memelihara kelompok-kelompok non-negara itu sebagai semacam alat pukul lah gitu. Guys-guysku, episode kali ini aku sur kali aku ini guru aku ini. Kalau aku dengerin dia, aduh, nggak ada melek-melek mata aku nih. Jadi kita pindah tempat lagi nih bang. Apa ceritanya? Sekarang kita berada di kantornya Bang Usman Hamid, Amnesty International. Ada internasional agak ngeri-ngeri sedap kurasa. Gas terus lah, apalagi nih? Kemarin itu kan kita melihat bahwa Amnesty International itu merilis lah laporan tahunan di mana tajuknya itu dunia dan termasuk juga Indonesia mengarah pada penguatan otoriter itu. Di situ dalam laporan itu kita lihat kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, kemudian negara tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Nah, kita ingin melihat kenapa sih fenomena ini serentak terjadi secara global, termasuk di Indonesia sendiri. Mana aku tahu. Ya, abang laporan itu. Aku tengok-tengok susah kali menjawab nih. Ada banyak sebabnya sih. Tapi yang kemarin kami garis bawahi itu adalah fenomena menguatnya praktik otoriter di banyak negara. Fenomena otoriter itu kita maksudkan pertama misalnya serangan terhadap supremasi hukum. Kedua, serangan terhadap kebebasan berekspresi. Ketiga, serangan terhadap oposisi. Keempat, serangan terhadap misalnya pemilu, integritas pemilu gitu. Nah, itu semua tentu berbeda-beda di banyak negara, tapi pola umumnya seperti itu gitu. Indonesia sayangnya bukan kekecualian dari fenomena global itu. Karena itu waktu kami menyampaikan laporan tahunan itu, Indonesia juga kami sebut sebagai negara yang sedang mengalami penguatan praktik otoriter gitu. Meskipun itu bukan hal baru kan sebenarnya, karena bahkan sejak 2016 beberapa sarjana politik tentang Indonesia sudah mewanti-wanti bahwa praktik kepresidenan Joko Widodo itu membawa apa yang disebut sebagai authoritarian turn, gitu. Jadi belokan otoriter. Seharusnya Indonesia ini tetap ada dalam track demokrasi, tapi dibelokkan ke otoritarianisme. Gitu. Indikatornya apa? Salah satu indikator yang paling menonjol ketika itu adalah pemberangusan kebebasan berekspresi. Suara-suara kritis gitu ya. Termasuk oposisi. Suara-suara kritis itu termasuk dari mereka yang mulai mengkritik kebijakan negara, mengkritik pejabat, pernyataan pejabat, sampai dengan katakanlah menentang negara gitu ya. Dari yang berasal dari kelompok-kelompok aktivis, akademisi, sampai dengan kelompok-kelompok Islam garis keras ketika itu. Itu fenomenanya sudah terlihat di setahun pertama pemerintahan Jokowi. Gitu. Juga proses hukum terhadap beberapa orang yang dipandang beroposisi pada pemerintahan Presiden Widodo. Dan ini bukan hanya aktivis, tapi juga siapapun, termasuk pengusaha media atau bahkan politisi partai gitu.
dalam 5 tahun pertama Presiden Jokowi berkuasa, yang paling menonjol kalau bicara media itu adalah tekanan terhadap Tempo, serangan terhadap Tempo, atau politisasi hukum terhadap Haritanu. Gitu ya. Karena Haritanu di tahun pertama pemerintahan Jokowi, medianya itu, televisinya itu, banyak memberitakan kritik-kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Termasuk gelombang protes dari aksi bela Islam itu. Gitu. Tapi ketika di proses hukum, kemudian ia mengakomodir pemberitaan-pemberitaan versi media, versi pemerintah. Suara-suara oposisi sudah mulai berkurang. Gitu. Yang juga terlihat di dalam partai juga banyak sebenarnya ketika itu. Dan itu terus berlanjut di dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Yang paling baru mungkin kentalnya nuansa politis di dalam proses hukum terhadap Tom Lembong. Atau terhadap Hasto Kristianto gitu ya. Orang boleh marah tentang Hasto dalam kasus Harun Masiku gitu. Tapi yang harus dilihat dari segi itu adalah yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum terasa sekali disasar kepada orang-orang yang memang sedang bersuara kritis gitu. Atau yang berbeda pilihan politik dengan pemerintah. Hasto kan kurang apa coba di dalam masa-masa sebelum dia ditahan misalnya. Nah mungkin satu-satunya dia sekjen partai yang bersuara cukup keras lah dalam banyak hal gitu. Tapi fenomena itu juga memuncak sebenarnya di dalam pemilu. Pemilu Indonesia itu kan dari tahun 99 itu dipandang pemilu yang jujur dan adil. 2004 pemilu yang jujur dan adil. Bahkan itu pemilu pertama presiden secara langsung. 2009 dianggap sebagai pemilihan umum yang bebas dan jujur, adil. Itu adalah masa-masa di mana Indonesia, kalau menurut Freedom House, berada dalam status fully free, negara yang sepenuhnya bebas. Bahkan Freedom House memuji kebebasan pers di Indonesia sebagai kebebasan pers yang paling berkualitas di Asia Tenggara, atau kebebasan pers Indonesia itu terbaik di Asia Tenggara. Sampai 2009. 2011 masih, 2012 masih. 2012 udah mulai ada dinamika soal Undang-Undang Ormas. 2013 disahkan Undang-Undang Ormas, lalu Freedom House menurunkan skor Indonesia dari fully free ke partly free, dari yang sepenuhnya bebas menjadi separuh bebas. Salah satu penjelasannya adalah dengan adanya Undang-Undang Ormas yang ingin mengontrol suara-suara kritis melalui organisasi non-pemerintah gitu ya. Kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi gitu. Nah, tentu ada yang lain gitu dalam catatan Freedom House, misalnya korupsi yang sistemik, melemahnya perlindungan terhadap minoritas. Itu waktu itu menguat itu serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas Ahmadiyah, Syiah gitu kan. Karena ada beberapa produk kebijakan yang dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya seperti SKB 3 Menteri 2008 itu kan terhadap Ahmadiyah misalnya itu. Terus ada polemik gereja Yasmin gitu. Kemudian HKBP yang Bekasi gitu. Kemudian kriminalisasi terhadap siapa namanya itu Tajul Muluk, seorang ustadz di Sampang, Madura yang dituduh Syiah dan seterusnya. Jadi itu mulai itu ada semacam kemunduran-kemunduran kualitas demokrasi yang bukan hanya dilakukan oleh negara, tapi juga oleh aktor non-negara gitu. Seperti waktu itu Front Pembela Islam gitu ya, atau ormas-ormas lainnya. Bang, di 2024 aku fokusnya di kebebasan berekspresi. Itu dalam catatan Amnesty ada 13 pelanggaran dan 15 korban. Kaitannya dengan pemerintahan Jokowi 2 periode dan sampai sekarang sayup-sayup kita dengar masih ada campur tangan rezim sebelumnya di rezim sekarang. Apakah memang karakter dari rezim ini kuping tipis, Bang? Ada karakter yang begitu, dan itu adalah karakter yang umum di dalam gaya kepemimpinan para pemimpin yang memilih gaya komunikasi populisme. Donald Trump di Amerika, Viktor Orban di Hungaria, Narendra Modi di India,
Rodrigo Duterte di Filipina sebelum Bongbong, atau misalnya Jokowi dan Prabowo di Indonesia gitu. Nah, gaya kepemimpinan populisme itu meniadakan, menegasikan peran intermediari, peran penengah, media massa. Nggak suka dia. Makanya Prabowo misalnya dalam wawancara dengan Al Jazeera saat kampanye itu kan, nah itu kan kelihatan sekali dia tidak suka dengan media, dan yang kedua tidak suka dengan NGO atau masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil. Itu seluruh pemimpin populis begitu. Jokowi juga begitu. Waktu dia bantu pedagang kaki lima di Solo, dalam sebuah pertemuan kami hadiri itu di Salatiga, Jokowi berkali-kali bilang, saya hanya ingin ketemu dengan para pedagang kaki lima dan tidak ingin ketemu dengan aktivis-aktivisnya. Karena buat saya, aktivis-aktivis itu punya kepentingan politik, punya kepentingan sendiri. Gitu. Itu 2012. Dan itu yang persis membuat saya nggak pernah mau mendukung dia. Nah, 2013 pun saya ketemu dia lagi di dalam sebuah acara slang gitu. Kelihatan sekali dalam ruang VIP yang kita semua adalah ruang undangan VIP gitu. Tapi sepertinya dia kepingin menonjol sendiri gitu. Dia nggak mau ada yang lain. Nah itu ciri-ciri pemimpin populis yang merasa dirinya penyelamat. Rakyat gitu, kalau ngomong rakyat gitu kan. Pokoknya orang kecil dan saya yang hanya bisa menyelamatkan orang kecil atau menyelamatkan rakyat. Yang lainnya penjahat, pengkhianat, dan lain sebagainya. Media, civil society, partai politik itu tidak dianggap. Dan persis gaya kepemimpinan semacam itu yang terjadi di Amerika, di India, di Hungaria, di Filipina, di Brazil di bawah Jair Bolsonaro, sekarang dipimpin oleh Lula kembali. Bolsonaro gagal memenangkan kembali. Tapi salah satu yang bisa menjelaskan kenapa mereka menolak adanya aktor intermediari, aktor penengah, yaitu tadi kuping tipis, gitu. Nggak bisa dikritik. Kan biasanya media memang menyuarakan pemberitaan dengan nada-nada yang kritis, gitu ya, mempertanyakan, mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran HAM, lingkungan, dan seterusnya, kekerasan terhadap perempuan. Civil society kan juga gitu, melakukan investigasi, riset, kajian, menseminarkan bahasan isu-isu yang sangat kritis gitu. Nah, dua aktor itu ditambah dengan partai politik dalam pengertian partai politik yang sebenarnya dibutuhkan di dalam demokrasi bagi pemimpin populis sebenarnya juga nggak penting. Itu hanya alat aja buat dia berkuasa. Gitu. Nah, itu yang jadi ciri banyak pemimpin populis. Kan Jokowi juga di awal nggak mau di partai politik. Ingat nggak? Iya. Ya kan nggak ada itu. Nah itu yang sebenarnya kurang dicermati oleh banyak orang saat itu. Kalaupun kita kembali ke masa itu, pasti orang tetap akan sulit melihat sisi-sisi yang kritis itu. Orang akan tetap terkesima dengan politik pencitraan seorang pemimpin populis gitu, yang sebenarnya sangat kuping tipis, tapi ditutupi, direkayasa dengan media strategi yang luar biasa hebat. Konsultannya juga nggak main-main kan biasanya. Bang, dalam temuan Amnesty juga, tadi abang bilang skor demokrasi kita menurun. Kemudian aku menyambungkan soal temuan Amnesty bahwa aktor negara dan non negara berkontribusi terhadap penurunan demokrasi itu. Dalam momen sekarang yang lagi rame kan premanisme, Bang. Apakah aktor non negara itu termasuk salah satunya preman ini? Ya, termasuk, dan itu diakui di dalam banyak norma hak asasi manusia. Maksudnya, norma-norma hukum internasional hak asasi manusia itu bukan hanya meletakkan kewajiban pada negara untuk secara aktif menghormati hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, tapi juga negara diwajibkan untuk mengambil tindakan terhadap aktor-aktor non-negara yang melanggar hak asasi manusia. Aktor non-negara itu bisa beragam ya. Dalam situasi Papua bisa kelompok pemberontak bersenjata. Dalam situasi dinamika sosial politik di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, mungkin dalam bentuknya organisasi yang mempraktikkan cara-cara kekerasan atau yang sering disebut sebagai premanisme. Dan biasanya dalam banyak kasus pelanggaran HAM, mereka berkelindan, mereka saling beririsan itu. Ya, misalnya dalam kasus Rempang, usaha untuk menggusur masyarakat adat Melayu itu
bukan sekali dua kali dilakukan oleh aparat negara dan gagal kan karena kelihatan sekali pemaksaannya, kelihatan sekali pelanggaran hak asasi manusia. Lalu disusul dengan agen-agen yang non negara, yang preman sebetulnya. Fridgman. Ya, kata banyak orang yang belajar tentang preman itu Fridgman gitu, atau freeman gitu, orang yang bebas gitu, bebas dari segalanya gitu ya. Waktu saya ke Kendeng peringatan Hari Bumi tanggal 21 April sekaligus peringatan Hari Kartini, waktu saya diajak masuk ke lokasi tambang semen juga langsung didatangi oleh preman dengan kendaraan motor yang digas-gas kencang begitu. Mereka rame itu. Ya lumayan, kalau kita tetap bertahan misalnya sampai 2 jam atau 1 jam lebih, mungkin premannya akan lebih banyak berdatangan. Dan mereka juga pernah diserang oleh preman. Dan itu kan saya bukan hanya bersama dengan petani-petani Sukolilo yang ada di Pegunungan Kendeng, tapi juga bersama dengan petani-petani Punden Rejo yang ada di Pati juga. Dan beberapa pekan kemudian kan petani Punden Rejo diserang oleh preman-preman. Ramai kan di media sosial gitu. Saya lihat kaget juga gitu. Wow, serangannya jauh lebih serius. Kalau waktu kami berhadapan dengan preman itu kan kami lagi memasuki areal penambangannya. Dekat sekali, dekat dengan beko-beko besar itu. Kalau bisa lihat di Instagram saya itu kan saya yang merekam Gun Retno menemui pengendali beko itu agar menghentikan bekonya supaya kami bisa menggelar aksi protes gitu. Dan di dalam di atas perbukitan yang lebih tinggi lagi itu ada beko lagi di atas itu yang sedang menggali dan menurunkan kars-kars yang mereka gali itu sampai pengendali bekonya sampai mengingatkan kami jangan ada di situ karena berbahaya juga gitu. Jadi kami juga mengambil risiko itu dengan harapan beko itu berhenti sementara untuk aksi. Tapi baru aksi dimulai, preman-preman udah mulai datang gitu. Dan itu memburuk beberapa pekan kemudian dengan serangan terhadap para petani itu. Jadi itu kelihatan sekali. Meskipun aktornya beda, kepentingannya sama. Aktornya yang satu negara, yang satu non-negara, tapi kepentingannya sama untuk mengusir para petani itu dari areal yang mau dijadikan tambang atau areal yang mau dijadikan proyek strategis nasional, entah itu di Rempang, entah itu di misalnya di mana lagi, taruhlah di Wadas misalnya gitu, atau di Mandalika dulu. Saya sampai nulis lagu itu untuk para perempuan penggembala kerbau di Mandalika itu, karena ada satu momen di mana saya cukup sedih karena kerbau-kerbau yang biasanya berlalu lalang dibawa oleh para penggembala kerbau itu tiba-tiba nggak bisa berlalu lalang lagi dan seperti mentok oleh pagar-pagar sirkuit Mandalika itu. Persis seperti yang lagi heboh ini gajah mati ditabrak di Malaysia, terus ibu gajahnya itu seperti nggak mau pergi dari. Kan itu elephant trail ya, jalur gajah itu jalur perjalanan turun-temurun yang nggak boleh diputus itu. Dalam semua studi-studi tentang environmentalisme gitu, tentang studi-studi lingkungan, itu negara punya kewajiban untuk menjaga jalurnya gajah. Nggak boleh itu diputus atau dirusak gitu. Nah makanya kemarin dia ketabrak itu sebenarnya bukan karena salah gajahnya, tapi karena manusia membuat jalan di tempat di atas jalan gajah. Gitu. Di Siak itu banyak. Nah itu di Indonesia juga terjadi, di Malaysia terjadi. Itu menyedihkan sih. Dalam kasus Mandalika juga begitu, pengerahan pasukan militer besar-besaran, preman di mana-mana. Ini Hairil ada tim medianya Amnesty sama tim riset dan tim kampanye Amnesty pernah datang ke Mandalika. Sampai benar-benar harus menyembunyikan kamera itu, karena benar-benar ketat pengerahan militernya itu. Di Papua juga sama, di Halmahera, di Morowali juga begitu, di Wadas juga begitu, di mana lagi, di Rembang dulu, bahkan Alisa Wahid, Melanie Subono, dan lain sebagainya ketika mau coba membantu juga menyaksikan betapa posko-posko petani itu dihancurkan, dirusak. Jadi tampaknya mereka dipelihara oleh negara. Jadi negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak demokratis pasti akan memelihara kelompok-kelompok non-negara itu sebagai semacam alat pukul lah gitu. Ketika negara khawatir akan dituduh melanggar hak asasi manusia,
mereka menggunakan tangan-tangan lain gitu. Itu kan sama seperti di era Soeharto juga begitu gitu ya, dengan ormas-ormas lah. Memukul dengan tangan orang lain. Dengan tangan orang lain. Bersiawak Bang ya. Berarti rakyat ini bukan cuma berhadapan pada aparat, tapi juga berhadapan dengan Preman. Dua arah. Dua arah. Ya sama lah seperti kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nah ini fenomena lain yang juga disebut oleh Amnesty sebagai fenomena menguatnya praktik otoritarianisme. Yaitu menguatnya aturan kebijakan yang bersifat diskriminatif, termasuk praktek-praktek diskriminatif. Dan ini juga melibatkan banyak kelompok-kelompok preman atau kelompok-kelompok garis keras. Ada yang digerakkan, ada juga yang memang dibiarkan gitu ya. Dibiarkan dalam arti mungkin mereka punya semacam sikap-sikap intoleran, mereka menolak sebuah pendirian rumah ibadah gitu kan. Kan beberapa survei juga di masa awal Jokowi maupun di era sebelumnya selalu menunjukkan intoleransi politik dan intoleransi agama cukup tinggi. Malah intoleransi politik yang lebih tinggi. Jadi intoleransi agama itu maksudnya seberapa menerima orang jika ada rumah ibadah didirikan di lingkungan perumahannya. Kalau intoleransi politik, seberapa menerima warga kita itu kalau pemimpinnya berasal dari agama yang berbeda, misalnya gitu. Nah itu semakin ke atas semakin tinggi intoleransinya. Maksudnya kalau orang ditanya, kamu setuju gak lurahnya orang yang bukan seagama denganmu? Kamu setuju gak camatnya atau wali kotanya atau gubernurnya atau presiden? Semakin tinggi itu semakin tinggi jabatan yang ditanyakan, semakin tinggi untuk tingkat intoleransinya. Nah, demikian pula juga diskriminasi dalam soal agama juga banyak juga itu kelompok-kelompok yang tiba-tiba mengambil hukum di tangan sendiri, menutup rumah ibadah, menutup kegiatan ibadah. Ya, Ahmadiyah sering menjadi contoh. Bahkan pernah diserang kan, yang di Parung dulu sampai ada korban, yang di Cikesik sampai ada yang mati. HKBP Bekasi juga begitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang seperti dibiarkan oleh negara, dan negara kadang-kadang beralasan bahwa ya mereka juga membawa aspirasi gitu, terutama aspirasi suara yang disebut sebagai suara mayoritas. Padahal kan kalaupun mereka membawa aspirasi yang selaras dengan pandangan mayoritas kan caranya lah gitu ya, caranya nggak bisa main hakim sendiri, main tutup paksa atau main kekerasan. Seperti yang dialami oleh banyak kelompok minoritas di Indonesia. Ya mungkin preman itu dipakai ya paling gampang buat cuci tangan. Memang. Dan seringkali memang dalam dunia malam, dunia gelap itu kan, preman-preman dan pejabat-pejabat itu juga suka memiliki kepentingan yang sama, yang kan mencari uang ekstra dari sumber-sumber ilegal gitu kan. Entah itu judi, apalagi prostitusi, narkotika gitu kan. Bang, lokal strongman ini tadi menarik, dipelihara oleh negara. Kalau kita breakdown, yang pelihara ini coklat apa loreng, Bang? Karena kita lihat kondisi sekarang, Bang. Sekarang polisi bikin satgas anti preman, kemudian Purnawirawan TNI juga bercekcok lah dengan salah satu tokoh, bukan tokoh ya, sosok lah. Ya dua-duanya sih menurut saya. Jadi dua-duanya sedang cuci tangan juga sebenarnya. Ya itu di mana-mana, termasuk di Jakarta itu, memang parkir-parkir liar itu dibiarkan karena mereka membuat setoran kan. Itu yang saya sebut di dalam lagu saya berjudul Sakongsa itu 303 itu sebagai putor, pungut dan setor. Anjay. Atau dalam bahasa halusnya parman, partisipasi teman. Ya kan? Jadi pungut, setor itu. Ya itu ratusan juta per bulan itu. Parkir-parkir gitu kayak di Tanah Abang dan sebagainya. Makanya susah ditertibkan itu. Nah, siapapun yang akan menertibkan itu, kan menertibkan itu sebenarnya mau merealokasi anggaran-anggaran yang diperoleh dari parkiran itu untuk negara sebenarnya. Supaya untuk kepentingan publik, entah itu dibuat fasilitas umum dan seterusnya. Nah, itu buat mereka nggak menarik. Karena nggak memenuhi keinginan mereka, nggak menambah pendapatan mereka. Masuk kantong. Sekantong itu. Ditambah kita punya problem pengangguran yang cukup serius. Nah, problem pengangguran itu juga itu harus diatasin kan. Gitu. Orang kan kadang-kadang benar-benar mengadu nasib ke Jakarta gitu. Benar-benar mereka nggak punya apa-apa selain akhirnya ikut dengan kelompok-kelompok organisasi yang entah itu menyediakan jasa tagih utang atau menjaga lahan
awalnya menjaga lahan yang memang lahan seorang pemilik, lama-lama menduduki lahan yang sebenarnya bukan pemiliknya gitu. Itu kan sering itu. Berapa kali saya lihat perkelahian preman-preman itu. Bahkan ada satu sengketa di rumah di Menteng itu, saya lihat langsung itu perkelahian itu sampai satu tangan itu benar-benar udah terputus itu. Itu waduh, saya bilang gila, ngeri. Bukan hanya dengan alat-alat senjata tajam, sudah dengan pistol sekarang kan, dan bukan hanya baru-baru ini kan. Kemarin itu Kayak di Sudan kayak gitu. di Sudan. Kayak di Sudan. Ini macam mana nih? Medan bukan, Jakarta bukan, Sudan pun bukan. Mak begini-begini. Iya, gue tengok-tengok nih macam di Liberia nih. Itu sampai saya lihat, ini kan bukan hal yang baru, karena dulu pernah kejadian juga di mana itu? Di Kemang, di Ampera dulu kan, pengadilan itu juga tembak-tembakan itu. Gitu. Tambora. Dari mana ya Bang ya laras panjang? Ya macam-macam. Ada juga orang-orang yang bisa punya kemampuan merakit, ada juga yang membeli dari aparat kan gitu. Kalau kita ingat di Maluku misalnya itu kan, itu kan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik komunal juga menggunakan senjata. Bahkan aparat terkesan juga berpihak gitu kan. Yang tentara ke Muslim, yang BRIMOB dianggap ke Kristen misalnya gitu. Jadi konflik-konflik semacam itu menyediakan banyak ruang di mana terjadi bisnis jasa keamanan, jual beli senjata, jual beli peluru. Di Papua juga begitu kan. Risetnya ALDP, Aliansi Liga Demokrasi dan Demokrasi Papua kalau nggak salah itu juga menjelaskan salah satu sumber utama peredaran senjata ilegal itu dari aparat. Nah, entah itu jual beli amunisi. Nggak usah jauh-jauh lah, periksa aja berkas perkara di Mahkamah Militer di Papua itu. Banyak itu kasus-kasus prajurit jual beli amunisi, jual beli peluru gitu, jual beli senjata itu. Kalau kemarin kan yang di Cibalong Garut tuh yang dibicarakan itu kayak selongsongnya atau bekas selongsong amunisi itu. Iya. Itu lumayan tuh, bisa 5 kilo itu kan dijual kuningannya atau apa. Yang lagi banyak ya. Nah, tapi yang lebih berbahaya kan sebenarnya yang masih aktif kayak peluru yang masih aktif, senjata yang masih bisa berfungsi, itu bahaya banget itu. Nah itu di setiap konflik komunal di seluruh dunia, di Liberia, di Siberia, di Kongo, di Sierra Leone, di manapun, selalu ada sisi gelap itu, bisnis senjata itu, yang memang tidak mudah dikontrol. Indonesia juga sulit kan, pemerintah kan menuduh itu penyelundupan dari Filipina misalnya. Pertanyaannya kan apakah pemerintah menjaga? Kenapa pemerintah gagal dalam mencegah? Kalau udah tahu dari Filipina, kenapa batas-batas itu tidak dijaga secara serius gitu kan? Kenapa tentara bukan di perbatasan, malah dia di kota-kota misalnya gitu kan? Misalnya gitu kan, masuk tuh barang ya. Aku balik lagi soal tadi kan untuk urusan kepentingan seperti PSN dan lain-lain. Ya. Tapi aksi premanisme ini juga mengganggu aktivitas seperti yang Abang lakukan HAM. Beberapa kegiatan advokasi atau demonstrasi yang mengatasnamakan HAM itu beberapa kali diganggu lah lewat demo kayak tandingan. Ya. Di kemarin itu di demo climate change yang di Taman Suropati juga didatangi preman. Menurut Abang sejauh mana sih preman ini? Karena kan kalau untuk isu-isu climate change, ya walaupun mereka membawa isu Jokowi yang merusak kerusakan lingkungan, seberapa jauh sih? Yang kita tahu kan preman itu ya urusannya perut. Iya. Cash and carry. Iya. Ya itu kan yang... Tapi kenapa mereka terlibat dalam isu-isu HAM? Misalnya nggak suka dengan HAM, dengan civil society. Ya, mereka kan nggak punya otonomi di dalam mengambil tindakan itu. Jadi tindakan mereka itu bukan karena mereka punya kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, melakukan atau tidak melakukan, suka atau tidak suka dengan isu HAM, tapi ya perintah aja, pesanan aja kan. Pokoknya tutup tuh rumah, pokoknya duduk itu tanah, pokoknya bubarkan tuh diskusi di Kemang, bubarkan diskusi People's Water Forum misalnya. Wah, apalagi diskusi-diskusi tentang 65 misalnya, berkali-kali saya ada di dalam satu situasi mana saya dikepung misalnya gitu. Dengan preman-preman yang mengatasnamakan Pancasila dan menuduh kami sebagai PKI misalnya. Itu sering itu. Saya memang PKI, Perkumpulan Kontras Indonesia.
Bang, tadi menarik soal lapangan pekerjaan datang iya. pada akhirnya menjaga lahan parkir dan lain sebagainya. Iya. Baru-baru ini, Bang, HAM yang meliputi sebagai warga negara, sependek pengetahuan aku, Bang. Koreksi ini guru, izin. Macam tentara kali kau. Hak berserikat, berekspresi, termasuk hak mendapatkan pekerjaan. Nah, baru-baru ini, karena nggak ada pula barang ini di Republik yang kita cintai ini, pergilah kawan ini ke Kamboja, kan? Iya. Rizal Sampurna. Balik dia udah tinggal peti, Bang. Ya. Dalam konteks HAM, gimana Bang melihat ini? Wah, itu serius. Itu bulan depan Juni, mudah-mudahan nggak ada kendala lagi, Amnesty akan mengumumkan temuan kami tentang praktek scamming di Kamboja itu. Oh, ngeri saya lihat temuan-temuannya itu. Kemarin waktu pertemuan di Nepal, kami di briefing juga dengan hasil itu. Jadi penyiksaannya benar-benar kejem banget itu. Penipuan-penipuan judi online, penipuan tenaga kerja bodong, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali masyarakat kita kan yang memang ingin kerja kan, punya etos kerja yang tinggi gitu. Orang bukan sekedar perlu uang, tapi akan lebih menghargai kalau ia diberi pekerjaan kan. Dia merasa uang itu datang dari keringat dia sendiri gitu. Nah, tapi sayangnya pemerintah Indonesia tidak cukup serius melindungi sektor-sektor informal supaya ada sistem ketenaga kerjaan yang tumbuh gitu. Kebanyakan yang diprioritaskan oleh pemerintah adalah industri ekstraktif. Industri ekstraktif itu kan industri-industri yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Contoh tadi kita baru ngomong Kendeng ya. Ini skala industri ekstraktif yang menengah ke bawah lah. Tambang semen gitu kan. Bukan tambang nikel, bukan tambang batu bara. Itu mungkin besar banget. Tapi kita bicara yang tambang nikel, tambang semen dulu deh. Saya berkali-kali bolak-balik ke Pegunungan Kendeng, membawa anak saya menginap dan seterusnya. Itu Pegunungan Kendeng sangat subur, sumber airnya bagus, mata airnya banyak, petaninya merasa sejahtera. Rumah-rumah mereka itu, waktu itu ya, banyak yang masih terdiri dari kayu-kayu yang memang estetik. Tanahnya, lantainya masih tanah. Tapi mereka tidak merasa itu sebagai kondisi kemiskinan. Mereka merasa itulah yang dibutuhkan. Rumah yang memang terdiri dari kayu, sehingga kalau bencana alam atau kalau gempa masih lebih enak. Kalau beton, semen, dan seterusnya kan bisa hancur gitu. Nah, tapi poin dalam konteks tenaga kerja, mereka bertani di sana dan mendapatkan sumber penghasilan yang jelas. 4 bulan panen, 8 bulan panen, 12 bulan panen, dan seterusnya. Dari pertanian, dari jagung, dan seterusnya, padi, dan seterusnya. Nah, pemerintah merasa itu tidak memberikan pendapatan pada negara. Sebenarnya bukan tidak memberikan pendapatan, negara nggak menghitung. Berapa sebenarnya roda ekonomi yang berputar di sana. Yang negara ingin hitung hanyalah kalau dijadikan tambang, berapa ini? Gitu. Gue dapat berapa? Nah, tambang kan masuk ke pemerintah. Padahal waktu itu, semen kita lagi surplus 5 juta ton. Kalau surplus 5 juta ton, kenapa dipaksakan tambang semen itu? Nah, mereka bilang untuk membuka lapangan kerja, kata pemerintah, kata bupati. Masyarakat bilang, enggak, kami enggak nganggur, kami kerja. Kami kerja di sawah, kami kerja di kebun, kami kerja punya peternakan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi pemerintah bilang, ya kalau di sini kalian bisa bekerja dengan kami dan seterusnya. Tapi buat mereka enggak lah, itu paling jadi satpam dan seterusnya. Itu pun umurnya pendek, karena tambang sampai berapa lama sih kan? Banyak yang akhirnya paling 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun habis ditinggal dengan kerusakan alam yang luar biasa gitu. Nah, itu contoh di mana pemerintah lebih menghitung pendapatan ekonomi dari tambang, industri ekstraktif ketimbang perputaran roda ekonomi masyarakat. Kan dengan tidak adanya tambang bukan berarti masyarakat tidak ada roda ekonomi di sana, ada. Cuman pemerintah nggak menghitung itu. Sama seperti kemarin di mana Halmahera ya. Halmahera dianggap wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. 34% atau berapa persen saya lupa. Tapi itu kan sebenarnya kalau kita periksa data BPS-nya, ya bukan roda ekonomi kerakyatan, bukan soal pertanian, bukan soal misalnya peternakan gitu, bukan. Galian, tambang. Sama seperti Papua. Papua tumbuh 15% misalnya. Kalau saya periksa lagi, itu soal galian, tambang. Sebenarnya itu bukan tumbuh.
Tapi eksploitasi minus ke bawah, bukan tumbuh ke atas tapi ke bawah itu karena kekayaan alamnya rusak gitu. Nah, ini yang akhirnya masyarakat frustasi juga. Ya udahlah keluar negeri aja lah. Jadi TKW aja lah. Jadi TKI aja lah. Pulang tinggal nama bang ya. Pulang tinggal lama. Ini sekarang lagi ada kasus nih di Saudi Arabia nih. Seorang TKW Indonesia sekarang lagi membutuhkan bantuan karena dia terjebak dalam kasus pembunuhan dan dia harus membayarkan diet 130 miliar. Oh, pemerintah bingung ini, melobi-lobi dan seterusnya, mencoba cari dana, nggak cukup juga untuk membayar dietnya itu kan. Kalau deadline-nya lewat bisa dihukum mati ya. Dan dihukum matinya kadang-kadang nggak diinformasikan ke pemerintah Indonesia. Setelah udah mati baru kita tahu. Nah, itu artinya negara Indonesia nggak punya daya tawar yang cukup tinggi. Padahal Indonesia menyumbang ekonomi Saudi Arabia juga dengan pengiriman jemaah haji yang besar sekali tiap tahun gitu. Tapi Indonesia kayak nggak dihargai kan. Berapa sih TKW yang sudah pulang hanya nama ke Indonesia seperti nggak bisa bargain. Kan di dalam hukum-hukum internasional ada ruang di mana kerjasama bilateral negara harus didasarkan pada hukum-hukum hak asasi manusia. Misalnya gini, Indonesia dengan Saudi Arabia, Indonesia dengan Malaysia. Ada semacam aturan atau perjanjian di mana soal rekrutmen, soal ketenaga kerjaan, itu harus memperhatikan kondisi kerja harus layak, upah harus layak. Kondisi kerja itu termasuk harus ada kamar. Kan beberapa kali kasus perkosaan terjadi, seperti dulu yang kasus Kuwait itu kan dia keluar dari rumah majikannya lewat jendela, lewat kain-kain yang dia sambung, terus dia terjatuh, patah kaki dan patah tangan. Itu kan karena dia nggak punya kamar. Dia bekerja di sebuah rumah di mana terdiri dari beberapa keluarga. Sementara kamar pribadi untuk dia nggak ada. Akibatnya dia rentan dengan pelecehan seksual atau dengan perkosaan. Dan dia mencoba melarikan diri itu dengan cara yang cukup fatal. Tuh, lewat jendela dan akhirnya patah kakinya. Itu saya lupa namanya itu. Iya, ada. Nah, itu karena juga lagi ada di Saudi Arabia. Saya juga pernah nangani kasus Wilfrieda yang di Malaysia itu, hukuman mati itu. Pada saat saya hadir di dalam sidang-sidangnya Wilfrieda itu, saya lihat ada belasan orang Indonesia, katanya TKI ilegal gitu ya, dirantai itu, jalan berbaris itu dua baris itu panjang. Wah, saya bilang gila, ngeri banget, udah kayak zaman perbudakan gitu. Itu serendah itu tuh tenaga kerja Indonesia itu, dan itu kayak nggak mendapat perlindungan dari negara Indonesia gitu. Bahkan ya KBRI Malaysia kan termasuk yang banyak kasus korupsinya gitu. Jangan kan kelas Malaysia, KBRI yang di New York aja dulu pernah nunggak parkir banyak. Jadi kita nggak punya governance yang baik ya. Jadi ada satu sebab lain, yaitu korupsi kan. Korupsi, kalau uang negara itu tidak dikorupsi, kalau uang pajak itu tidak dikorupsi, dia pasti bisa menyediakan lapangan pekerja yang lebih baik gitu. Nah itu karena itu nggak diberesin, ya udah. Akhirnya banyak orang, udahlah gue jalan sendiri aja deh. Yang paling mengejutkan kemarin tuh yang kasus Jember tuh kan, TKW yang di dalam peti di es. Oh iya. Kabarnya itu kan. Wah, itu mengerikan. Yang kembali ke kasus Kamboja itu kan hanya terjadi di negara otoriter. Kamboja bukan negara demokratis, itu negara otoriter itu. Kingdom of Cambodia. Nah, iya kerajaan. Tapi ya kan ada banyak kingdom juga yang nggak seperti itu ya. Inggris kan kingdom, Belanda kingdom, Belgia kingdom, gitu. Monarki konstitusional itu. Jadi tipe pemerintahan sebuah negara tidak menentukan apakah pelanggaran HAM-nya parah atau tidak. Apakah dia sebuah monarki konstitusional kayak Inggris gitu ya, atau Belanda atau Belgia, atau misalnya beberapa negara di Nordik gitu, atau negaranya demokrasi atau negaranya kerajaan dan lain sebagainya, itu tidak menentukan otomatis kondisi HAM-nya buruk atau tidak. Nggak, kalau dalam kasus Indonesia, contohnya Jogja itu kan bukan provinsi demokrasi, nggak ada pilkada dia, dan dia menolak kalau ada pilkada. Orang Jogja kepinginnya tetap ada sultan, artinya pemerintahannya berdasarkan kesultanan. Nah, tapi yang penting buat amnesti adalah entah itu kesultanan, entah itu kerajaan, entah itu pemerintahan republik atau pemerintahan demokratis, yang penting hak asasi manusia dihormati gak? Dihormatin. Ya makanya di dalam negeri nggak ada kerjaan, kawan ini pergi ke luar negeri, ya minimum di sini nggak bisa dipenuhi, ya kau jagalah dia pula, ya kan? Iya. Jangan pula inilah, tapi udah diketuk pula, ya kan? Rakyat sipil, masyarakat sipil yang nggak punya seragam, nggak punya gaji pun belum dapat kerja, tiba-tiba
Dicarilah tempat-tempat untuk kolonel dan brigjen ini kan. Cuma ini kan ada paradoks, Bang. Iya, paradoks. Minimal sipil kan jaga kantor kejaksaan itu. Apa? Outsourcing. Ini malah TNI lagi yang ngejaga. Udah terbalik-balik ini, Bang. Dari Oktober sampai sekarang banyak paradoks-paradoks yang kita lihat nih, Bang. Iya, banyak. Jadi aku bisa simpulkan, Bang, di tengah negara gagal memberikan lapangan kerja, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-haknya, ada pula yang udah damai diganggu, digusur. Ini pasti generasi kedua, generasi ketiga berpikir, ya udahlah, ke Jakarta lagi, jadi preman lagi. Iya, Bisa kita simpulkan bahwa ini praktek pemerintahan yang lalu dan sekarang ini memang memproduksi SDM yang rendah dan kemudian ya akhirnya jadi preman. Iya, akhirnya begitu. Ada secerca harapan nggak, Bang? Ini baru 25 sampai 29 ini barang nih. Gelap. Gelap, Bang. Bahkan ditambahin kali gulitanya, Bang. Bukan gelap gulita, gelap gempita itu. Seperti lagunya Sukatani. Bang, balik lagi, Bang. Loreng apa coklat? Tadi Abang bilang dua-duanya. Mereka ini saling menguntungkan dan saling backup, Bang, ya. Karena kita lihat bagaimana Hercules menantang Kombes Hengki waktu itu. Nah, ini kemarin dia malah nggak mau minta maaf sama Gatot. Iya. Saling backup juga mereka nih, Bang. Iya, karena itu Jangan sampai hukum dikangkangi, Bang. udah jadi problem struktural dari zaman Orde Baru. Saya ingat 98 waktu kami bergerak sebagai mahasiswa saja, kita dihadapi oleh preman-preman. Preman-preman yang membawa topeng agama, membawa topeng nasionalisme negara, membawa topeng ideologi negara, Pancasila, dan seterusnya. Itu macam-macam itu. Waktu nanganin kasus Munir juga, sidang-sidang kasus Munir itu sering dipenuhi oleh para preman di ruangan sidangnya itu. Yang membuat hakim dan jaksa juga pasti ketakutan kan. Ya. Belum teror-teror gelapnya, itu kan hakim sama jaksa sampai diamankan oleh Brimob, bukan oleh militer seperti sekarang ya. Nah, bahkan beberapa jenderal di tahun 98 itu ikut mendirikan Front Pembela Islam kan gitu. Ya, ya. Lalu ada juga apa namanya itu ya, Wanra, perlawanan rakyat. Ada juga itu kalau di Timur itu milisia-milisia Merah Putih, Laskar Merah Putih, Aitarak gitu, yang menjadi proksi dari militer untuk melawan kelompok-kelompok yang dianggap pro kemerdekaan, dianggap bandel, dianggap nggak mau patuh pada negara gitu. Dengan cara-cara kekerasan. Saya pernah nemui ibu dari Anna Lemos. Anna Lemos ini seorang guru di Timor, di atas pegunungan itu, yang ketika Habibie mengumumkan Timor itu boleh memiliki referendum, ia menyebarkan kabar itu ke masyarakat desanya. Ia ditangkap oleh tentara, dipukuli, diinterogasi, bahkan diperkosa, lalu dikirim ke preman-preman pro-Indonesia, milisi itu. Juga disiksa lagi, sampai akhirnya diseret dengan mobil pick up itu di desa Air Merah itu. Dia dimakamkan di situ, dibuat pemakaman yang lebih baik. Kemudian pemerintah Timor Leste menghormati dia dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, itu kekejaman-kekejaman yang udah dari dulu, termasuk di zaman 65 ketika Soeharto naik memerintah itu kan juga melibatkan banyak ormas-ormas preman gitu. Orang-orang yang dilatih untuk menyembunyikan tangan negara. Maluku itu bisa sampai begitu parah itu preman-preman, banyak banget premannya, ditambah dengan backingan aparat. Nah, emang di masa Orde Baru itu sektor pertahanan, satu sektor keamanan, anggarannya nggak cukup. Saya ingat banget tuh awal-awal reformasi aja kepolisian itu kalau untuk biaya operasional penyidikan itu kalau nggak salah 0,sekian%. Ya nggak mungkin bisa membongkar kejahatan besar gitu. Ibaratnya mau mengejar mafia gitu, masuk ke hotel mewah dia udah nggak sanggup biaya operasionalnya gitu. Atau lari ke perbatasan ke luar negeri udah nggak bisa sanggup biaya operasionalnya itu. Nah, ditambah juga tentara, itu kan tentara itu setidaknya selama masa Orde Baru itu hanya 25% dari kebutuhan 100% anggaran pertahanan, anggaran militernya itu, yang dibutuhkan oleh negara. Artinya 75% mereka dapatkan dari sumber-sumber ilegal.
ilegal, informal, entah yang formal-formal mungkin lewat koperasi Barat Merah lah, koperasi macam-macam itu. Tapi yang koperasi BAIS, koperasi polisi, Inkopol, Inkopat, Inkopal, Inkopau gitu kan. Nah, itu sisa-sisanya masih ada sampai sekarang kan, kayak Bandara Halim itu ada Inkopau dan seterusnya itu. Tapi itu yang masih formal, yang informal banyak, yang ilegal lebih banyak lagi, backingi tambang lah, backingi sawit lah, backingi macam-macam itu. Bahkan polemik yang terbaru ini kan kalau saya lihat kemarin di TV, mantan Kapus Pen Kejaksaan mengatakan pelibatan militer itu sangat penting untuk mengamankan kejaksaan, karena banyak sekali tugas-tugas kejaksaan dalam menertibkan hutan berhadapan dengan polisi-polisi yang membackingi tambang, dan seterusnya itu. Nah itu masalah diatasi dengan masalah, ya kan? Harusnya kan dia bicarakan itu dengan Presiden, dengan DPR, dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri. Ini ada banyak. Ya, tangkap aja yang nge-backing kan? Ya tinggal ditangkap aja kan gitu kan. Nah kata Pak Jasman, Kapus Pen, takut bang, takut kali aku nih kalau tidak ada senjata di sampingku nih. Saya bilang sejak kapan jaksa punya mental inferior kayak gitu? Kakek istri saya itu seorang jaksa pemberani namanya R. Suprapto. Dia bapak kejaksaan Indonesia. Menjadi jaksa tahun 50 sampai 59. Dalam sebuah biografi yang ditulis oleh Iip Yahya itu, dia langsung tangkap menteri, langsung periksa tentara. Nggak ada takut-takutnya. Karena dia bekerja berdasarkan hukum negara. Gitu. Artinya kalau tentara melawan secara personal, ya oke lah, tinggal ditindak aja sama PM. Atau di polisi oleh provos. Tapi kalau melawan secara kelembagaan, wah nggak benar ini berarti kan. Nah, pertanyaannya apakah kejaksaan sekarang ini terancam oleh kelembagaan polisi? Kan tidak. Kalau benar terancam oleh kelembagaan polisi sehingga perlu kelembagaan militer, wah ini Indonesia bentar lagi bubar sebenarnya. Bener ini, bentar lagi bubar ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah kan Pak Jasman meralifikasi, enggak, maksud saya bukan polisinya Pak Usman, tapi oknum. Ya oke, oknum. Kalau oknum, nggak perlu militer, tinggal hubungi Kapolri, Propam. Divpropamnya harus bergerak. Irwasum bergerak, Provosnya bergerak, Paminalnya bergerak gitu kan. Nah, begitu pula kalau ada orang-orang militer yang melawan, siapa dia? Apakah lembaga? Kan pasti bukan. Orang-orang aja itu, ya. Tinggal turunkan PM. Masa PM cuma diturunkan untuk urusan busway gitu kan? Itu juga, aduh, menurut saya merendahkan tugas-tugas tentara. Masa tentara ngurusin busway, ngurusin jaga kejaksaan? Itu kayak perusahaan outsourcing satpam aja itu. Saya ngomong gini mungkin terkesan keras ya, tapi beberapa tentara yang saya kenal juga bilang, udah bener itu mah. Masa kami dianggap semacam satpam gitu kan. Tapi dalihnya kan pernah penguntitan Jampitsus. Iya, tapi itu harus dipecahkan dong masalahnya. Oke, Jampitsus dikuntit oleh orang Densus. Siapa orang Densusnya? Apakah Kadensusnya? Ya kan? Gantilah. Copotlah. Proses hukum lah. Kadif Propam aja kayak Sambo pernah diproses, pernah dicopot kan. Awalnya kan dianggap nggak mungkin. Tapi kan mungkin aja kok bisa. Seberapa kuat sih orang dan Densus misalnya, atau Kadensus misalnya, seandainya benar dia terlibat dan ingin menutupi perkara itu gitu kan. Nah jangan sampai ini ada faksi-faksi di dalam kejaksaan, di dalam kepolisian, di dalam KPK, dalam militer yang akhirnya mempertaruhkan institusi untuk kepentingan masing-masing aja itu. Nah saya lihat kasusnya kejaksaan ini bukan hanya soal yang Jampitsus dan Densus itu, tapi juga soal Satgas Penertiban Hutan nih, yang kabarnya memang juga melibatkan Kementerian Pertahanan. Maksudnya supervisi Satgas Penertiban Hutan itu kan disupervisi oleh Pak Menhan ya. Nah, jadi jangan-jangan ada koordinasi yang berantakan itu, atau ada kepentingan-kepentingan yang memang saling bertabrakan. Atau ribut-ribut jelang revisi KUHP kali Bang. Ada juga, itu problem strukturalnya, ada faktor-faktor yang memfasilitasi, ada faktor-faktor yang memicu. Faktor yang memfasilitasi itu sudah bertahun-tahun kejaksaan dengan kepolisian seperti berebut pengaruh di dalam KUHP. Polisi ingin mendapat wewenang lebih banyak lagi di KUHP, kejaksaan juga begitu. Bahkan lewat undang-undang kejaksaan sudah bercoba itu. Polisi juga demikian, sama lah. TNI juga begitu, berusaha untuk mendapatkan kewenangan lebih jauh lagi, privilege lebih jauh lagi melalui undang-undang TNI. BIN atau kepala BAIS atau badan-badan intelijen juga pasti ketika ada undang-undang intelijen ingin membela institusinya gitu kan, supaya mendapat kewenangan lebih lah, peran lebih lah gitu.
Itu tapi faktor-faktor yang memfasilitasi gitu. Nah, tapi faktor pemicunya bisa terjadi pada kasus-kasus tertentu. Entah itu kasus Agrinas atau kasus lainnya itu. Nah Bang, pelibatan militer dalam kaitannya dengan hak berserikat, menyatakan pendapat, berkumpul. Ada satu klausul di dalam revisi undang-undang yang baru, Undang-Undang 3 2025, sebagai perubahan Undang-Undang TNI yang lama. Kalau nggak salah di pasal 7 ayat 2 atau 9 ayat 2, bahwa TNI membantu pemerintah daerah. Di breakdown lagi, untuk aksi pemogokan dan itu. konflik komunal. Ya, itu Masa depan kebebasan itu sebenarnya ekspresi ini sampai di mana ya, nanti Bang? itu sebenarnya udah ada di Undang-Undang TNI yang 2004. Itu dulu ada kompromi lah. Jadi dulu kita ingin agar seluruh komando teritorialnya dihapuskan. Nggak boleh ada lagi dan nggak boleh mengikuti struktur pemerintahan. Karena di masa Orde Baru kan begitu. Dan nggak boleh mencampuri urusan sosial politik, termasuk urusan sengketa-sengketa industrial. Buruh, kasus Marsina itu kan contoh betapa intervensi militer itu mematikan sekali akhirnya. Nah, banyak kan perusahaan-perusahaan yang di tingkat daerah itu akhirnya nyetor dengan pimpinan-pimpinan militer setempat. Pimpinan militernya melakukan pungutan. Nah, dalam kasus tadi, akhirnya pasal itu dipertahankan menanggulangi masalah konflik komunal dan menanggulangi masalah pemogokan. Seharusnya dengan Undang-Undang TNI itu dihapuskan, tapi malah dipertahankan. Sebenarnya itu nggak ada yang berubah banyak, dipertahankan aja itu. Yang berubah itu ya pasal 7, pasal 8, pasal 47, pasal 53 gitu. Pasal 3 juga termasuk. Pasal 3 misalnya kedudukan TNI itu dalam soal kebijakan itu dulu maunya diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan. Lalu mereka ngotot nggak mau karena puluhan tahun Panglima TNI itu kan langsung memegang jabatan Menhan, makanya disebut Menhan Kampangap. Dengan kata lain jabatan Menhan itu setara dengan Panglima, bahkan dipegang oleh Panglima. Nah, Gus Dur dan banyak sekali para pemikir reformasi militer ingin agar itu dihapuskan, dipisahkan, bisa. Lalu ingin didudukan bahwa Menhan di bawah Presiden, tapi Panglima di bawah Menhan. Nggak mau Panglimanya. Akhirnya oke lah, tetap Panglima di bawah Presiden, Menhan di bawah Presiden. Tapi kebijakan militer harus di bawah Menhan. Menhan militernya waktu itu nggak mau, rumusan kalimatnya adalah di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Jadi ada hierarki, tapi juga ada putus-putus. Jadi ada di bawah, atas bawah, ada koordinasi. Jadi nggak ada mengikat hierarki gitu. Nah, undang-undang yang baru menghapuskan kata koordinasi. Seharusnya menghapuskan kata koordinasi. Jadi cukup di bawah. Ternyata kata koordinasinya dipertahankan, kata di bawahnya diganti dengan di dalam. Semakin putus-putus. Kalau di bawah koordinasi kan masih ada atas hierarkinya. Tapi kalau di dalam koordinasi udah benar-benar putus-putus. Jadi makin melemahkan supremasi sipil terhadap militer. Ini saya udah dikejar-kejar oleh janji yang berikutnya ini. Enggak, soalnya besok kita bikin diskusi di Cikin 5 ya kan. Datang pula lah Serma bawa sangkur. Mundur kita, Bos. Ya, kalau kita melihat ya kayak gelap lah. Tapi Bang, sebagai penutup, Asik. aku pengen minta petunjuk Abang nih buat teman-teman Torpedo. 3 buku yang bagus dibaca untuk pemula ya Bang. Belajar tentang HAM dan demokrasi apa tuh Bang? Aku ngeliatin di sini ramai banget. Enggak, ini karena dulu sebagian kecil ini. Kos-kosan saya nggak muat lagi menampung buku, jadi saya taruh di sini. Masih ada sebagian lagi di rumah. Buku pertama, karena ini era media sosial, mungkin perlu baca buku Manuel Castell 2012. Judulnya itu The Network of Outrage and Hope. Manuel Castell itu menjelaskan tentang bagaimana generasi muda melek politik, bersuara kritis, mengekspresikan kemarahan-kemarahan, tapi juga memformulasikan ke dalam harapan-harapan. Makanya dia katakan itu sebagai the network of outrage, the network of hope. Nah, dia mengambil contoh studi kasus pendudukan Occupy Wall Street, pendudukan bursa efek sahamnya Amerika lah di New York. Pendudukan
bursa saham di tempat-tempat lain termasuk di Indignado Spanyol atau pendudukan Tahrir Square di Mesir, pendudukan ruang-ruang publik di Tunisia gitu yang menurut dia menunjukkan bahwa generasi muda itu bisa mengambil peran dengan perkembangan teknologi dengan menyambungkan jejaring kemarahan dan harapan itu. Dalam kasus Mesir dia tunjukkan itu. Bagaimana kemarahan anak muda di internet itu bermula. Salah satunya itu pemicunya adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang warga biasa namanya Khaled disiksa sama polisi gitu. Jadi pada mulanya aksi memperingati hari kepolisian sekaligus mengangkat kasus penyiksaan itu. Tapi jadi besar, jadi revolusi, jadi menggulingkan Hosni Mubarak di Mesir. Demikian pula yang di Tunisia. Tunisia itu dipicu oleh aksi bakar diri dari Muammar Bouazizi, seorang sarjana yang nggak bisa mendapatkan pekerjaan di Tunisia, sampai akhirnya berdagang buah-buahan, dagang kaki lima. Dagangannya pun diusir, digusur oleh satpol lah ibaratnya gitu. Nah, ada kemarahan dia itu dituangkan di dalam, kemarahan atas peristiwa itu dibicarakan di dalam internet itu, dalam media sosial, sampai akhirnya memicu revolusi di Tunisia. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua masih tentang pemuda, itu buku yang ditulis oleh Ben Anderson tentang revolusi pemuda. Itu tentang pemuda di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti di Banten tahun 40-an lah, di masa-masa kolonial Jepang. Nah, ini adalah anak-anak muda usia 15 tahun sampai 19 tahun yang merasa tidak bisa menerima kenyataan di mana paman mereka, ayah mereka, kakek mereka, orang tua mereka dipaksa memberikan setoran upeti kepada kolonial Jepang itu. Sampai akhirnya mereka bersiasat gitu, berkumpul, membicarakan rapat, membicarakan rencana perlawanan. Akhirnya mereka melakukan semacam strategi gerilya untuk mengambil kembali upeti-upeti itu. Sambil menyerang itu. Nah, itulah revolusi yang dilakukan oleh kaum muda itu. Yang ketiga, mungkin bukunya David Boshier. David Boshier ini seorang dosen di Australia, di Western Australian University kalau tidak salah. Dia menulis buku, judulnya Illiberal Democracy in Indonesia, The Ideology of the Family State. Jadi demokrasi illiberal di Indonesia, ideologi negara keluarga. Buku itu didedikasikan oleh David itu untuk dua orang, Munir dan Asmarana Baban. Di dalam buku itu dia menjelaskan akar penolakan terhadap gagasan HAM di Indonesia. Salah satu awal penolakan itu adalah ketika Majelis Konstituante dibentuk, ketika panitia perumus konstitusi itu bekerja. Itu adalah panitia konstitusi, perumusan konstitusi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Orang-orang seperti Supomo adalah pangreh prajanya Jepang, orang yang dibayar sebagai pekerja Jepang. Karena itu, kata David Boshier, tidak mungkin menghasilkan konstitusi yang progresif. Nah, salah satu yang diperdebatkan adalah pasal menyatakan kemerdekaan menyatakan pendapat. Profesor Supomo menolak dengan mengatakan bahwa kita ini bangsa Timur, kita ini bangsa Asia, bukan Barat. Kita punya Asian values, kita punya Eastern values, punya nilai-nilai ketimuran. Seperti yang sekarang-sekarang ini, orang suka, wah itu kan mahasiswa ITB melanggar kesusilaan, kita bangsa Timur, nggak gitulah gitu kan. Nah itu argumen itu sebenarnya ada dalam akar sejarah Indonesia. Tapi dia punya penjelasan yang sangat menarik, Profesor Sumo ini, yaitu bahwa dia percaya yang namanya negara dengan masyarakat tak terpisahkan. Dan dia memberi ibarat negara itu seperti orang tua, rakyat itu seperti anak. Tidak mungkin negara itu melukai anak. Karena itu tidak perlu ada pasal di mana anak boleh menyatakan melawan atau memprotes orang tua. Rakyat nggak boleh menyatakan protes kepada negara. Karena tidak mungkin ada penindasan oleh negara kepada rakyat. Tidak mungkin ada orang tua yang melukai anak. Kata dia begitu. Ya tentu nggak persis kalimat seperti itu. Lalu dia mengenalkan semacam ungkapan di dalam tradisi Jawa, yaitu manunggaling kaulo Gusti. Manunggalnya, bersatunya antara Gusti dengan kaula, antara Tuhan dengan makhluknya, antara penguasa, pemimpin dengan rakyatnya. Jadi dia bilang nggak perlu. Nah, itulah yang disebut sebagai negara organik atau negara integralistik gitu. Nah, apa benar itu pandangan Timur? Nah, ditelusuri oleh dua orang
Yang pertama menelusurinya adalah Marsilam Simanjuntak. Nah, awalnya skripsi, tapi akhirnya dia menulis buku tentang negara integralistik. Dan yang terakhir ditelusuri oleh David Boshier ini. Kesimpulan mereka adalah bahwa ternyata yang disebut-sebut pandangan timur itu nggak benar. Yang disebut negara integralistik, menyatunya negara dengan rakyat, itu adalah pandangan-pandangan pemikiran yang berkembang di era romantisisme di Jerman. Ada profesor-profesornya itu yang memang mendalami juga hukum-hukum adat. Kan Profesor Supomo hukum adat. Ada dari mulai Hegel sampai ada Müller. Tapi dari mana hubungannya pemikiran di Jerman tiba-tiba nyampe ke Indonesia? Ternyata di Leiden di Belanda. Nah, Supomo ini murid dari profesor-profesor hukum adat di Belanda. Jadi kelihatan sekali bahwa pemikiran yang berkembang di Indonesia sebenarnya bermula dari pemikiran di Barat. Dan yang lebih penting dari itu adalah pemikiran tentang negara integralistik itu justru yang melahirkan partai-partai fasis di Eropa. Salah satunya di Italia di bawah rezim Mussolini. Yang kedua di Jerman di era Hitler. Gitu. Nah, kita punya akar fasisme itu, pemikiran-pemikiran yang dekat dengan totalitarianisme itu. Nah, sebenarnya itu kalah oleh Hatta, karena Hatta sangat sosdem, sangat sosial demokrasi. Dan ada lagi pemikir HAM-nya, Maria Ulfah, itu seorang perempuan yang sangat memperjuangkan pasal-pasal hak asasi manusia di dalam konstitusi. 45, oke lah, lalu. Tahun 50 itu ditambah lagi oleh mereka, Syahrir juga masuk, dengan pasal-pasal HAM yang lebih banyak. Tapi nggak berumur lama, karena Soekarno 59 membubarkan parlemen, membubarkan PSI, membubarkan Masyumi, lalu Soeharto berkuasa. Soeharto berkuasa menghidupkan lagi itu pandangan-pandangan kejawaannya Profesor Supomo tentang manunggaling Kaulo Gusti, tentang demokrasi Pancasila gitu kan. Tentang tidak adanya oposisi dalam demokrasi Timur, dalam demokrasi Asia, gitu kan. Dia bersama Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura, bersama pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad menolak negara-negara Barat, menolak ide-ide HAM sebagai ide-ide yang bukan Timur dan seterusnya itu. Dia menghidupkan lagi ideologi-ideologi yang dikembangkan oleh Supomo sebagai negara integralistik itu di dalam berbagai indoktrinasi. Nah, sampai di titik itu yang ternyata kuat adalah itu, pandangan negara integralistik. Ya kalau kita hari itu NKRI harga mati, misalnya gitu. Nah, artinya pandangan HAM itu pandangan Barat. Padahal enggak. Seluruh risalah Deklarasi Universal HAM, Kovenant Internasional HAM, itu banyak yang dari Timur, banyak yang dari negara-negara Timur Tengah, bahkan Islam. Menjadi pemimpin sidang, menjadi anggota penulis risalah, dan sebagainya. Nah, buku David Boshier itu menurut saya buku wajibnya anak muda kalau mau mengerti tentang hak asasi manusia dalam perspektif sejarah. Sehingga kita tahu jati diri kita ini. Kan kita sering diajak untuk berpikir bangga pada Indonesia, lalu menganggap yang lain-lain itu orang asing, yang jelek gitu kan. Itu budaya Barat tuh, bukan budaya Timur. Kalau budaya Timur tuh korupsi, oplosan Pertamax gitu kan. Budaya Timur tuh nyiksa orang, kan nggak. Iya. Jadi begitu akhirnya kan itu. Seharusnya kenali dulu Bang ya. Iya, itu kenali dulu siapa kita dan bagaimana awal mulanya Indonesia ini berdiri. 3 buku itu yang mungkin bisalah membantu kita memahami hak asasi manusia dan bagaimana gerakan membela hak asasi manusia itu bisa dilakukan oleh kaum muda. Paten. Udah, cukup Pik, tutup Pik. Bang Usman mau konser lagi. Seandainya nggak ada yang telepon Bang Usman masih torpedo lagi. Tapi orangnya memutuskan menuju kita maklumi lah Bang Usman. Oke. Guys-guysku, kritik adalah vitamin bagi negara demokrasi. Aku mau tutup aja langsung kata-kata bijak dari Immanuel Kant. Asik. Dalam hukum, seseorang bersalah jika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya ingin berpikir melakukannya. Kita ketemu lagi Bang di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.